Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi di Seputar Teknologi, dan kali ini Seputar Teknologi akan memberikan tips kepada teman-teman cara memperbaiki printer IP Canon yang mengalami masalah rumah cateringnya ini membentur ke kiri, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menghidupkan printernya. Nah, teman-teman bisa mendengar sendiri pada saat saya menghidupkan printernya. Nah, rumah cateringnya ini membentur ke kiri dan ke kanan, teman-teman ya. Jadi langkah-langkah memperbaiki printer seperti ini, teman-teman terlebih dahulu harus mencari penyebab mengapa printer ini bisa mengalami masalah seperti ini. Jadi penyebabnya itu di sini teman-teman bisa melihat ya. Jadi yang jadi namanya itu adalah encoder ya. Jadi encodernya itu sudah tidak ada lagi di sini, teman-teman. Yang pertama penyebabnya itu karena encodernya kotor, yang kedua karena encodernya memang hilang, teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalnya kita melihat encodernya ini sudah tidak ada lagi. Encoder itu seperti yang terlihat di layar monitor, teman-teman ya. Jadi encodernya itu seperti plastik yang memanjang ya. Oke, jadi di sini untuk memperbaikinya, di sini saya sudah mempunyai sebuah printer, yang mana printer ini saya akan jadikan sebagai ini, mengambil alatnya karena printer ini sudah lama sekali dan sudah rusak ya. Jadi kita ambil encodernya. Jadi langkah-langkahnya, pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah membongkar printer ini, menyediakan alatnya. Jadi alatnya itu ada ini OBM plus dan pinset yang akan kita gunakan ya untuk membongkar printer ini. Jadi langsung saja kita membongkar printernya. Jadi cara membongkarnya itu, teman-teman, di sini kita lepaskan bautnya ya. Yang dua ini kita lepas bautnya. Setelah terlepas seperti ini, yang dua ini, kemudian yang bagian sini, di sini ada baut dua ya, yang di lubang sini. Ini juga kita lepas yang bagian sini. Kalau misalnya sudah terlepas semua, langkah selanjutnya yang kita lakukan, ini kita tarik, teman-teman ya. Kita tarik keluar seperti ini. Ini juga kita tarik keluar. Nah, setelah kita tarik keluar seperti ini kita arahkan ke dalam ya. Oke, setelah tertarik keluar seperti ini, kemudian kita ke belakang sini, teman-teman. Nah, bagian ini kita cungkil dengan menggunakan pinset seperti ini ya. Nah, setelah kita cungkil naik, ini bisa kita tarik ke atas, teman-teman. Nah, setelah kita melepas casingnya, kemudian langkah selanjutnya, di sini langkah selanjutnya kita melepas encodernya. Jadi caranya itu, cateringnya ini kita arahkan ke tengah, rumah cateringnya ini kita arahkan ke tengah, kemudian yang bagian ini kita tarik ya. Jadi seperti ini. Jadi kita menariknya itu dari sini, teman-teman, karena di sini ada pernya. Jadi ini kita tarik seperti ini. Nah, jadi ini namanya encoder ya. Nah, setelah kita tarik kemudian kita keluarkan. Nah, ini kita lepas. Nah, kemudian kita ambil encodernya ini. Jadi mengapa printer pada saat kita nyalakan membentur? Karena encodernya biasanya rusak ya, kemudian encodernya biasanya kotor, makanya printernya ini membentur, teman-teman ya, pada saat kita menyalakan. Nah, setelah kita mendapatkan encodernya, kemudian ini kita simpan lagi. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan encodernya ini bisa teman-teman dapatkan dari printer Kannibalan ya, yang sudah tidak terpakai lagi, atau teman-teman bisa membelinya di toko printer yang menjual encoder seperti ini ya. Jadi encoder ini cocok untuk MP287, MP258, MP237. Jadi encodernya ini bisa digunakan pada printer tersebut ya. Nah, setelah kita mendapatkan encodernya ini, kemudian langkah selanjutnya, yang printer ini yang mengalami kerusakan, rumah cateringnya itu membentur, ini kita bongkar, teman-teman ya. Jadi ini kita matikan. Nah, setelah kita matikan kemudian cabut powernya.
Nah, setelah printer ini mati dan kita cabut ini kabel powernya, kemudian langkah selanjutnya printernya ini kita bongkar teman-teman ya. Jadi di sini ada 4 baut untuk untuk Canon IP2770 itu ada 1 ya, 2, 3 dan 4 ya. Oke, jadi kita buka satu persatu bautnya. Nah, kemudian yang bagian atas di situ juga ada baut ya, teman-teman. Nah, setelah kita tarik keluar seperti ini, kemudian kita ke bagian belakang ya. Ya, mirip seperti tadi ya, cara membongkar printernya. Nah, ini plasternya ini kita lepas dulu, teman-teman. Nah, setelah printer ini kita bongkar, teman-teman ya. Kita lepas casingnya, kemudian langkah selanjutnya encodernya ini kita pasang lagi, teman-teman ya. Posisinya itu seperti ini, jadi ini berbentuk L seperti ini ya. Kemudian yang bagian L-nya itu ada di sebelah kiri ya. Nah, ini sudah jelas ya, seperti ini. Nah, setelah masuk, kemudian yang ini kita pasang terlebih dahulu karena ini ada pernya di sini ya. Jadi kita bisa menariknya, teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian ini kita pasang lagi ya, seperti ini. Ini kita tarik. Nah, setelah terpasang seperti ini, kemudian langkah selanjutnya sebelum kita memasang casingnya, kita coba terlebih dahulu apakah rumah ketirnya ini sudah tidak terbentur lagi ya. Jadi ini kita hidupkan, kita pasang ini kabel powernya. Kalau tadi pada saat kita menghidupkan printernya ini, rumah ketirnya ini membentur ya. Sekarang kita coba lagi. Nah, setelah ini kabel powernya terpasang, kemudian di sini kita hidupkan, teman-teman. Nah, jadi printernya ini sudah normal, teman-teman, sudah tidak membentur lagi. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini kita bisa melihat lampu indikatornya sudah tidak berkedip-kedip juga. Itu artinya printer ini sudah normal. Jadi langkah selanjutnya kita lakukan pemasangan dengan cara kita matikan terlebih dahulu printernya ini. Nah, setelah mati, kemudian kita cabut kabel powernya. Nah, setelah kita cabut, kemudian kita pasang casingnya. Nah, setelah casingnya ini terpasang, kemudian langkah selanjutnya yang bagian depan ini kita eratkan ya. Kemudian yang bagian belakang ini kita Nah, setelah sudah terpasang seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita memasang bautnya. Oke, kita pasang bautnya, teman-teman.
Nah, setelah semua baut ini terpasang, kemudian langkah selanjutnya kita hidupkan lagi printernya untuk melakukan pengetesan pada printer ini, teman-teman. Oke, di sini kita tes printernya ini dengan cara menghidupkannya. Nah, jadi printernya ini sudah tidak membentur lagi, jadi rumah keternya ini sudah tidak membentur lagi, teman-teman ya. Kalau misalnya kita menghidupkannya, printernya ini rumah keternya itu membentur, sekarang sudah tidak lagi, dan di sini kita akan melakukan pengetesan pada printer ini. Jadi di sini untuk melakukan pengetesan pada printer ini, yang tombol stop resetnya ini kita tahan ya, kita tekan kemudian tahan sampai 2 kali berkedip, kemudian kita lepas, teman-teman. Kalau misalnya begini, kita reset ya dengan cara ini, kita tekan selama 5 detik, kita tahan, nah biasanya kalau misalnya kita habis memperbaiki printer yang seperti ini, kita mengganti komponennya, biasanya printer ini memerlukan untuk direset. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami masalah seperti ini, stop resetnya itu berkedip, itu artinya kita harus melakukan reset terlebih dahulu dengan cara kita tekan tombol stop resetnya itu selama 5 detik, kita tahan ya. Oke teman-teman, jadi printernya ini sudah mencetak ya. Jadi sekian video tutorial bagaimana cara memperbaiki printer yang mengalami masalah pada saat kita menghidupkannya, printernya ini membentur ya ke kiri dan ke kanan. Jadi sekian video tutorialnya, dan jangan lupa subscribe video tutorial ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya.